bagi laki-laki yang mau menikahi perempuan, nikahilah perempuan yang bangun awal sholat subuh. Dan subuh itu memang diusahakan. Kalau di luar ada pengajian, kalau saya di pondok membacakan Riyadhus Shalihin, kalau di pondok membacakan Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan kalau Rabu subuh, 4 kali Rabu di musola. Saya memang sengaja memilih subuh. Kenapa? Karena subuh itu otak fresh. Memori belum banyak terpakai. Pikiran lagi. Dan dulu pun waktu masih kuliah, saya kalau menghafal subuh. Kalau siang panas kepala saya. Kalau malam terasa otak ini udah penuh, tak bisa menangkap lagi. Jadi menghafal enaknya memang subuh. Apalagi kalau mau ujian, itu saya habis sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7, 2 jam tuh mengulang terus. Nah, nanti masuk ke kelas jam 8, itu udah fresh hafalan-hafalan. Memang kebiasaan dari dulu. Dari sejak kuliah sampailah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah ajaran yang kita lanjutkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, sampailah ke anak cucu kita, sampai ke santri-santri, termasuklah Bapak Ibu yang ada di komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Orang tua saya memang dari dulu sampai meninggalnya memang terbiasa subuh, sebelum subuh. Bahkan ketika meninggal almarhumah ibu saya pun bangun dia malam. Sebagaimana saya tanya ke makcik saya yang menjaga, bagaimana malam itu? Karena waktu itu saya sedang di Pulau Madura. Katanya malam itu dia bangun jam 2. Habis itu dia sholat tahajud. Setelah itu dia sholat witir. Habis itu dia berzikir. Habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur, karena hari Senin mau puasa. Habis makan sahur, menunggu mau sholat subuh, ditontonnya YouTube. Ditontonnya YouTube kau. Ditontonnya YouTube-mu, kata makcik saya. Nah, habis itu pas mau menjelang sholat subuh, baru dia ke kamar mandi, ke toilet, sakit kepalanya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, jadi memang kebiasaan dari dulu tidak pernah meninggalkan malam subuh, karena ini waktu mustajab dan sudah menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tak ada istilah tidur santai siang, nah, itu habis kita kena marah. Jadi di rumah pun dididik demikian, kemudian di sekolah pun di pesantren begitu, apalagi dulu waktu di pesantren, memang waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak, masih pakai batang sapu lagi dipukulkan ke lemari dari triplek, bangun, bangun. Nah, sekarang tidak bisa kita main begitu lagi. Jadi 3 lingkungan. Yang pertama keluarga di rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga pergaulan. Jadi kalau kebetulan pergaulan kita kongko-kongko sampai tengah malam, ngobrol tak tentu arah, tidurnya pun kacau balau, bangunnya lebih kacau lagi. Ya begitulah kita terus. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa dari mudanya melakukan sesuatu sampai beruban kepalanya, itulah terus terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa kita disiplin, tidur, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya ketemu orang-orang hebat. Itu banyak saya sekali ketemu tidurnya cepat. Ada satu jenderal, mohon maaf ya Ustadz, jangan Ustadz tersinggung. Saya jam 10 mesti tidur Pak Ustadz. Jadi kami habis pengajian Isya bertamu ke rumah beliau.
Jam 10 kami cabut. Karena dia bilang, saya kalau udah lewat jam 10 ini nggak bisa tidur Pak Ustadz. Iyalah Pak. Rupanya dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia bangun. Biasanya Bapak saya bangun jam 3. Habis itu saya ke meja kerja saya. Sholat tahajud. Habis itu saya kerjakan menunggu azan subuh. Saya pernah ketemu pejabat begitu. Saya pernah ketemu bisnismen juga begitu. Saya pernah ketemu tentara begitu. Saya pernah ketemu polisi juga begitu. Nah, jadi memang manajemen waktu ini yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang santai-santai katanya menikmati hidup, sebenarnya tidak menikmati hidup. Itu adalah orang yang menghancurkan hidup. Jadi kalau kita melihat itu bule-bule itu Pak Ustadz, tidurnya siang, itu waktu dia sedang liburan. Jadi bule yang kita lihat di sini wajahnya kacau balau, rambutnya tak tentu arah, pakaiannya sobek-sobek, itu dia sedang liburan. Kalau dia sedang di kota, di tempat tinggal dia, rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, bangun pagi. Lalu saat liburan, dia ingin keluar dari rutinitas itu. Dia lepaskan semua, rambutnya nggak disisir, nggak gosok gigi, nggak mandi, pakaiannya sobek-sobek, busuk, tak dicuci. Itulah yang ditiru oleh orang kita. Padahal itu saat dia santai. Yang dalam setahun mungkin hanya 5 hari dia begitu. Selebihnya dia sangat disiplin, sangat on time di tempat kerja dia. Yang 5 harinya itulah yang kita ikut. Diikut oleh anak-anak muda kita. Tengok tua, tak mandi, macam gembel, duitnya banyak. Padahal di kampung halaman dia sangat disiplin. Bangun awal hari, dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait tentang sholat subuh ini tidak hanya sekedar ibadahnya. Kita tidak hanya cerita tentang masalah pahala, surga, neraka. Kalau bangun subuh dapat pahala, sholat masuk surga. Kalau kesiangan nggak sholat masuk neraka. Betul, itu tidak salah. Memang ada dalam ajaran Islam. Tapi kita mesti melihatnya lebih luas dari berbagai aspek. Aspek medisnya, aspek disiplinnya, aspek semangat kinerja beraktivitasnya, aspek semangat untuk membangun alam semesta. Bisa bayangkan kalau ada pegawai, dari mulai security, pegawai dinas, kantor, perusahaan, BUMN, terlambat datang, terlambat masuk kerja, etos kerjanya turun, semangatnya nggak ada, di tempat ruangan ngantuk. Apa yang terjadi? Tapi kalau bangun lebih awal, badannya sehat, semangatnya luar biasa, maka insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesehatannya, bangunlah jiwanya. Jiwanya udah bangun duluan. Bangunlah badannya. Dan badannya juga dibangun, dijaga. Fisiknya, mentalnya, materialnya, dan spiritualnya. Dua-duanya seimbang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah fisiknya, bangunlah mentalnya. Bangunlah materialnya, bangunlah spiritualnya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi bagi yang belum melakukan, coba malam ini langsung. Bagi yang sudah melakukan, makin istiqomah, makin semangat, laksanakan terus, lihat perubahannya. Bagi yang mau menikah, nikahlah dengan laki-laki yang bangunnya awal sholat subuh. Bagi laki-laki yang mau menikahi perempuan, nikahilah perempuan yang bangun awal sholat subuh. Jangan sampai kita bangun, sudah siap mau berangkat kerja, dia pula belum bangun, kita pula terlambat sarapan, kita langsung bad mood, mau mengamuk-ngamuk. Kalau sekali dua kali oke lah. Kalau sampai berbulan, bertahun, jadi tanya kawannya, tanya keluarganya, macam mana dia? Oh itu dia cepat bangunnya. Sebelum subuh dia sudah bangun, mandi, bersih. Dapat bocoran-bocoran.
alhamdulillah. Kalau tidak, suruh dia untuk berubah. Tak ada yang tak bisa dirubah. Semua. Dulu kata orang muka tak bisa berubah. Sekarang muka pun bisa dirubah, operasi plastik. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada yang bisa berubah, rutinitas kebiasaan kita bisa dirubah. Bagi yang tidak biasa tidur cepat, jangan banyak tidur siang. Malam matikan handphone, karena handphone ini bisa juga membuat kita tak tidur-tidur. Permainan, game online, judi, tinggalkan ini semua yang merusak. Habis itu cepat tidur malam, lalu kemudian segera bangun lebih awal, ambil keberkahan-keberkahan, mandi. Ada satu penyakit untuk tidak bisa bangkit dari tempat tidur walaupun sudah bangun. Sampai 2 jam mata berkedip-kedip tapi tak mau bangun. Penyakit psikologis. Orang Islam kalau sudah bangun pasti dia bangkit. Kenapa? Karena dia takut tidak ke masjid, dia takut hilang qobliyah, dia takut tidak bisa sholat sunat isyraq, sholat sunat duha. Jadi ada motivasi dari dalam. Begitu juga kita begitu bangun langsung ke kamar mandi, langsung hidupkan keran, mandi langsung. Setelah mandi itu fresh, segar. Nah, sholat, habis sholat berzikir, kekuatan mental, hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, berdoa kepada Allah supaya kerja kita berhasil. Kalau berhasil, maka kehidupan ini bukan sekedar yang di sini saja, tapi persiapan kita untuk yang lebih lama lagi. Di alam barzakh itu kita lebih lama daripada di alam dunia ini. Di alam dunia ini paling lama 63 tahun, 70, 80 udah jarang-jarang. Tapi di alam barzakh bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Apa yang akan mengalir untuk kita? Jadi semangat bekerja dari awal hari itu mencari duit, mencari rezeki. Yang selanjutnya adalah untuk persiapan amal jariah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala.